Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari pihak Xiaomi yang akhirnya sudah memastikan tanggal rilis Redmi Note 13 series. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari pihak Caviar yang telah secara resmi mengumumkan seri iPhone 15 series berlapis emas dengan harga ratusan juta rupiah, hingga King Phoenix yang tiada hentinya bikin terobosan, di mana kali ini akan berkolaborasi dengan brand otomotif BMW. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP baru Huawei bikin geger Amerika Serikat. Huawei rilis Mate 60 series, kok Amerika ketar-ketir? Brand raksasa asal Cina yaitu Huawei baru-baru ini diketahui telah meluncurkan ponsel terbarunya mereka, yaitu Huawei Mate 60 dan Mate 60 Pro secara resmi di pasar Cina. Namun bukan spesifikasi ataupun performa kamera dari smartphone ini yang menjadi sorotan, melainkan pihak Amerika Serikat yang diketahui khawatir dan melakukan tindakan boikot terhadap smartphone terbaru Huawei ini. Hal tersebut disinyalir karena pihak Huawei yang kembali melakukan kerjasama dengan pihak Semiconductor International Manufacturing Corp alias SIMC yang diketahui tengah dilarang oleh pihak Amerika Serikat karena ditakutkan akan merusak keamanan nasional mereka. Sedikit soal spesifikasi, Huawei Mate 60 Pro hadir dengan layar 6,8 inci, kamera depan 13 MP ultrawide, kamera utama 48 MP yang didampingi lensa ultrawide 40 MP dan lensa periskop 48 MP. Mengandalkan chipset Kirin 9000 sebagai penopang dapur pacunya hingga membawa kapasitas RAM 16 GB yang disempurnakan dengan dua pilihan kapasitas storage yaitu 512 GB dan 1 TB. HP layar lengkung termurah Oppo. Oppo rilis HP terbaru dengan sistem ganti baterai gratis. Oppo diketahui telah meluncurkan smartphone terbaru Oppo A2 Pro di Cina. Smartphone ini membawa layar AMOLED berukuran 6,7 inci Full HD plus 120Hz menggunakan chip Dimensity 7050 hingga baterai 5000 mAh yang dijanjikan akan bisa diganti secara gratis setelah 4 tahun. Penggantian baterai ini diketahui hanya berlaku apabila kondisi baterai telah drop di bawah 80% setelah penggunaan selama 4 tahun. Spesifikasi lain yang dibawa oleh Oppo A2 Pro antara lain RAM 12GB, storage 512GB bertipe UFS 3.1, kamera utama 64 MP hingga sudah memiliki sertifikasi IP54 rating. Terkait harganya, Oppo A2 Pro dijual secara resmi di Cina dengan harga 1.799 yuan atau sekitar 3,8 juta untuk varian 8/128GB hingga 2.399 yuan atau sekitar 5 juta rupiah untuk varian tertinggi 12/512GB. iPhone 15 Singapura, segini pajaknya. Beli iPhone 15 di Singapura jadi berapa sih harganya? Buat kamu yang ingin memiliki iPhone 15 series lebih cepat, kamu bisa melakukan pemesanan secara pre-order dari Singapura ataupun membeli produknya secara langsung mulai tanggal 22 September 2023. Namun dengan catatan, apabila berkaca dari Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang, maka WNI yang membawa barang dengan harga lebih dari $500 harus membayar bea masuk 10% dan juga akan dikenakan PPh dan PPN 10% bagi pemilik NPWP dan 20% bagi yang belum memiliki NPWP. Dilansir dari Kompas.com, bila dihitung dari harga iPhone 15 Pro varian 256GB yang dijual dengan harga $1.809 Singapura atau sekitar 20,4 juta rupiah, maka kita akan dikenakan biaya tambahan sekitar 4 juta rupiah untuk pemilik NPWP dan 5,4 juta rupiah untuk yang belum memiliki NPWP. Caviar bikin iPhone 15 berlapis emas. Siapa bilang iPhone 15 gak ada warna emas? Ada kok, tapi harganya ratusan juta. Meskipun iPhone 15 series sudah resmi rilis dan banyak diminati oleh calon pengguna, namun beberapa orang justru mengeluhkan ketiadaan pilihan warna gold atau emas untuk seri iPhone terbaru di tahun ini. Namun buat kamu yang punya budget lebih, perusahaan asal Dubai yaitu Caviar diketahui merilis jajaran iPhone 15 hingga iPhone 15 Pro Max yang memiliki rangkai yang terbuat dari emas 18 karat dengan logo Apple 24 karat. iPhone yang disebut sebagai Ultra Gold ini dijual dengan harga mulai dari 9.890
US dollar atau sekitar 150 juta rupiah untuk versi Pro dan 10.390 US dollar atau sekitar 160 juta untuk versi Pro Max. Selain warna emas, pihak Caviar juga menyediakan pilihan warna lain, mulai dari iPhone 15 Pro Ultra Black yang didominasi warna hitam dengan dibanderol harga yang sedikit lebih murah. Ada lagi pilihan warna Titan Black yang lebih maskulin, varian Dark Red yang terinspirasi dari planet Mars, hingga Starry Night yang terbuat dari komposit karbon palsu alias karbon marmer. Buat kamu yang tertarik, pastiin segera melakukan booking karena Caviar hanya membuat masing-masing 99 unit per variannya. Jangan beli Redmi Note 12 lagi. Redmi Note 12 udah nggak zaman karena Redmi Note 13 series bentar lagi rilis. Pihak Xiaomi akhirnya merilis jadwal perilisan resmi smartphone Redmi Note 13 seriesnya untuk pasar Cina. Jadwal peluncuran smartphone terbarunya tersebut diketahui dari poster yang dibagikan via laman Weibo yang menunjukkan tanggal 21 September pukul 19.00 waktu setempat sebagai waktu peluncuran pasti dari Redmi Note 13 series. Sedikit soal bocoran spesifikasi, Redmi Note 13 Pro Plus akan diperkuat lensa kamera utama 200 megapiksel menggunakan sensor kamera ISOCELL HP3 dari Samsung hingga diperkuat dengan chipset flagship Dimensity 7200 Ultra. Dengan kata lain, meskipun masih belum diketahui kapan akan diluncurkan secara resmi ke pasar Indonesia, namun buat kamu yang ingin membeli Redmi Note 12 series akan lebih bijak untuk lebih sabar dan menunggu kedatangan Redmi Note 13 series ke pasar Indonesia. Jam tangan mewah terbaru Huawei. Huawei rilis smartwatch terbaru, segera masuk Indonesia. Smartwatch terbaru Huawei Watch GT4 series ini diketahui telah diperkenalkan secara resmi untuk pasar global pada tanggal 14 September yang lalu. Hadir dengan dua pilihan ukuran yaitu 41 mm untuk kaum wanita dan 46 mm untuk kaum pria. Huawei Watch GT4 terlihat menyasar pasar pengguna jam tangan konvensional untuk beralih menggunakan smartwatch. Hal tersebut sangat terlihat dari desain kedua smartwatch ini yang sangat mirip dengan desain jam analog konvensional yang membuat Huawei Watch GT4 bisa digunakan untuk kebutuhan gaya formal tanpa menghilangkan fitur-fitur penunjang kesehatan yang sudah pasti dimiliki oleh sebuah smartwatch. Apabila dibandingkan dengan versi terdahulunya, Huawei Watch GT4 diklaim memiliki beberapa peningkatan, mulai dari baterai yang lebih awet, punya 100 lebih fitur olahraga dan e-sport, hingga kemampuan pendeteksi kualitas tidur, menstrual cycle, heart rate, hingga SpO2 yang kini diklaim lebih ditingkatkan. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. King Phoenix collab dengan BMW. Terobosan baru King Phoenix bikin HP BMW Special Edition. Terobosan terbaru King Phoenix ini direalisasikan melalui Infinix Note 30 VIP Racing Edition yang diketahui telah diresmikan pada tanggal 14 September 2023 yang lalu. Dalam hal ini, pihak Infinix bekerja sama dengan Designworks BMW Group dalam mendesain bodi Infinix Note 30 VIP Racing Edition yang terinspirasi dari balap jalanan dan menampilkan teknologi 3D lighting ladder dari bagian cover belakang bodinya. Selain hadir dengan tampilan berbeda, Infinix juga menyediakan paket penjualan yang tampil beda, mulai dari diberikan unit wireless charger 15 watt hingga earphone TWS yang juga memiliki desain khas BMW. Dengan segala kelebihan dari sisi desain hingga paket penjualan, Infinix Note 30 VIP Racing Edition masih memiliki kesamaan soal spesifikasi dengan versi regulernya, mulai dari penggunaan chip Dimensity 8050, layar AMOLED 120Hz, kamera utama 108 megapiksel, dukungan stereo speaker by JBL, hingga baterai 5000 mAh berkemampuan charging 68 watt bila menggunakan kabel dan 50 watt secara nirkabel.